Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Terima kasih teman-teman yang insya Allah nanti hadir di sini bareng-bareng kita ngobrolin tentang bagaimana upaya-upaya kita untuk meneladani nilai-nilai utama Gus Dur. Kita tahu bahwa Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini adalah Presiden Indonesia tahun 99 sampai 2001 yang dikenal dengan kepemimpinannya dengan nilai-nilai utama yang sangat dijunjung tinggi. Ada 9 nilai utama yang sudah dirumuskan oleh sahabat-sahabat Gus Dur juga putra-putrinya, di antaranya yaitu ada ketauhidan, kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, kebebasan, kesederhanaan, persaudaraan, kekesatriaan, dan kearifan tradisi. Nanti kita akan ada beberapa sharing session dari teman-teman kita terkait dengan nilai keutamaan Gus Dur, kemudian bagaimana kesan mereka setelah membaca pikiran-pikiran dan tulisan-tulisan Gus Dur di berbagai artikel, juga membaca buku biografi Gus Dur yang ditulis oleh beberapa penulis, serta peristiwa-peristiwa yang juga melibatkan mereka terkait dengan Gus Dur. Ada beberapa session, kemudian masing-masing session dengan kekhasannya sendiri-sendiri tentu saja, dan kalau bisa nanti masing-masing itu membawakan satu nilai utama Gus Dur. Nah, untuk kali ini, di kesempatan ini aku mau menyampaikan tentang nilai utama Gus Dur yang terkait dengan kesetaraan. Boleh bercerita dikit. Jadi ini bukan hanya dari apa yang aku baca dan aku dengar dari orang lain, tapi justru orang terdekatku sendiri ikut mengalaminya, yaitu ibuku itu dulu mendapatkan pendidikan hakim ya untuk perempuan, yang penggagasnya adalah ayah dari almarhum Gus Dur. Sebelumnya belum ada hakim agama perempuan, tetapi dengan inisiasi dari ayahnya Gus Dur, maka hakim perempuan ini dimungkinkan di Indonesia. Kemudian mereka disaring, termasuk ibuku, alhamdulillah terseleksi, kemudian lulus ujiannya dan menjadi hakim perempuan sampai kemudian pensiunnya. Kemudian pengalaman berikutnya masih dekat ibuku, jadi beliau ditunjuk juga oleh Gus Dur untuk menjadi salah satu pembimbing ibadah haji wanita, untuk jamaah-jamaah haji, dan itu merupakan salah satu bentuk nyata dari bagaimana Gus Dur memikirkan supaya perempuan ini mendapatkan tempat yang sama setara dengan laki-laki. Lebih jauh lagi, tidak hanya di dalam kesetaraan gender saja Gus Dur ini memberikan perhatian, tetapi juga kesetaraan sosial, kesetaraan politik, kesetaraan ekonomi, maupun kesetaraan agama. Dalam kesetaraan sosial, misalnya Gus Dur memperjuangkan kesetaraan sosial di antara semua individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, etnisnya. Beliau menegakkan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan melakukan semua orang dengan adil tanpa memandang perbedaan. Gus Dur juga menentang segala bentuk diskriminasi, penindasan, dan perlakuan yang tidak adil kepada siapapun. Dalam kesetaraan sosial ini, ada buku-buku yang ditulis oleh beberapa penulis Indonesia, termasuk tentang bagaimana Gus Dur memperjuangkan kesejahteraan sosial dan inklusi sosial di Indonesia. Dampak dari pemikiran dan aksi Gus Dur ini dapat dikaji secara jangka panjang, baik waktu Gus Dur masih sugeng maupun sudah meninggalnya beliau. Kemudian kesetaraan sosial ini termasuk menerima dan menghormati keragaman
menerima berbagai kelompok masyarakat yang berbeda, termasuk yang minoritas etnis, suku, dan agama. Beliau mempromosikan keadilan sosial, memperjuangkan pemertaan akses terhadap sumber daya dan kesempatan bagi semua anggota masyarakat, terutama buat mereka yang rentan. Gus Dur juga mendorong partisipasi masyarakat untuk mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri, sehingga dipastikan setiap suara didengar dan dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan publik. Beliau juga mengupayakan penyelesaian konflik secara damai dan menghindari tindakan kekerasan. Gus Dur memperjuangkan dialog, musyawarah, kerjasama berbagai pihak untuk mencapai solusi yang adil dan berkeadilan. Contohnya, pada pemerintahan Gus Dur, beliau melakukan Kepres, keputusan presiden yang melarang diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Kemudian juga beliau mencoba meredakan konflik di Maluku tahun 2000 dengan mengadakan dialog-dialog antar kelompok yang berkonflik. Beliau juga memperjuangkan hak-hak rakyat Aceh dalam penyelesaian konflik Aceh di Indonesia. Itu beberapa contoh bagaimana Gus Dur memperjuangkan kesetaraan sosial. Kesetaraan berikutnya yaitu Gus Dur mendorong partisipasi politik yang inklusif atau kesetaraan politik, menghormati hak-hak berpendapat, berpartisipasi. Beliau menekankan pentingnya menghargai perbedaan pendapat dan mengakomodasi berbagai pandangan dalam pembuatan kebijakan publik. Selanjutnya juga Gus Dur memperjuangkan kesetaraan ekonomi dan mengedepankan hak-hak ekonomi masyarakat, terutama mereka yang rentan, sehingga beliau menentang segala bentuk eksploitasi, penindasan, dan ketidakadilan dalam bidang ekonomi. Dalam kesetaraan gender jelas ada banyak sekali jejak-jejaknya, antara lain beliau memperjuangkan supaya ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang bertugas mempromosikan, melindungi hak perempuan dan mendorong kesetaraan gender di berbagai sektor. Kemudian beberapa perempuan juga diangkat dalam jabatan-jabatan pemerintahan seperti menteri, gubernur, bupati, wali kota. Ini adalah langkah konkret untuk mendorong kesetaraan gender dalam arena politik. Lalu beliau juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu gender dan pentingnya kesetaraan gender. Beliau juga mengakui hak perempuan dalam Islam, sehingga ada perlindungan dan penghargaan terhadap hak perempuan, serta ada kesetaraan gender dalam interpretasi agama. Kita juga tahu ada menteri pertama di Indonesia perempuan, ya, Haja Maria Agustina, Menteri Sosial pada tahun 1999. Lalu pada pemerintahan Gus Dur terjadi peningkatan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan. Posisi strategis seperti menteri, wakil menteri, kepala lembaga diisi perempuan, seperti Sri Adi Ningsih jadi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, ya. Kemudian juga Gus Dur mengangkat perempuan dalam organisasi Islam seperti Nyai Hajah Komariah sebagai Ketua Umum. Ini 1926, ya, berarti dulu itu. Kemudian peningkatan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Gus Dur juga mendorong pendidikan perempuan yang mendorong akses setara laki dan perempuan. Kemudian sehingga ada banyak sekali buku-buku terkait dengan nilai kesetaraan gender menurut Gus Dur yang ditulis oleh banyak penulis. Ada Mbak Alisa Wahid, ada bukunya Greg Burton, bukunya Syafiq Hasim, bukunya Bani Syarif, bukunya Faizah Kamaluddin, dan Mbak Asilia yang belakangan itu. Kemudian di luar negeri juga ada banyak riset-riset terkait dengan kesetaraan gender yang sudah diupayakan oleh Gus Dur.
Dan tentu saja masih banyak riset-riset yang bisa kita lakukan untuk bisa mengkaji bagaimana Gus Dur ini memperjuangkan kesetaraan gender. Selanjutnya juga Gus Dur memperjuangkan kesetaraan dalam hubungan antar umat beragama. Beliau mengatakan pentingnya menghormati hak kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi setiap individu, sehingga tidak boleh jadi ada intoleransi, diskriminasi, atau kekerasan atas dasar agama. Semoga dengan demikian pembangunan inklusif dan toleransi antar umat agama semakin terjadi. Misalnya ada banyak undang-undang dan peraturan terkait, ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang kesetaraan beragama dan berkeyakinan dan melarang diskriminasi berbasis agama, ada Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan ibadah dan rumah ibadah yang tidak dikhususkan bagi agama tertentu, ada Kepres Nomor 3 Tahun 2003, kemudian Surat Edaran Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan hari besar keagamaan dan beberapa kebijakan-kebijakan lain terkait dengan kesetaraan antar umat beragama. Kita tahu teman-teman kita dari Tionghoa juga merasa berterima kasih karena pada akhirnya Gus Dur memberikan kesempatan bagi umat Tionghoa untuk merayakan tahun barunya, ya, yang selama ini mereka selalu dilarang dan sembunyi-sembunyi. Itu tadi beberapa upaya yang dilakukan oleh Gus Dur terkait dengan nilai kesetaraan yang beliau pegang. Semoga kita bisa menjadi murid-murid Gus Dur yang melanjutkan dan meneruskan perjuangan Gus Dur ini dan melestarikan nilai-nilai kesetaraan tersebut dalam berbagai aspek, baik secara gender, sosial, politik, ekonomi, maupun keagamaan. Amin amin, semoga kita dikaruniai kemudahan dan dikaruniai inayah pertolongan Allah dalam meneladani sikap-sikap dan nilai-nilai Gus Dur yang mulia ini. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.